Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kementerian Investasi atau BKPM melaporkan realisasi investasi kuartal 1 2023 mencapai 328,9 triliun rupiah. Adapun realisasi investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 53,8%. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi kuartal 1 2023 mencapai 328,9 triliun rupiah, naik 16,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, nilai tersebut mencapai 23,5% dari total target investasi sepanjang tahun 2023. Realisasi di kuartal pertama itu sebesar 328,9 triliun rupiah. Di mana secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal 4 di 2022 itu masih tumbuh 4,5%. Secara year on year itu tumbuh 16,5%. Penyerapan tenaga kerja ini yang menjadi memokan bagi kita terus. Kita betul-betul setiap proses izin ataupun komunikasi dengan pihak swasta, kami selalu menyarankan dan meminta agar sekalipun investasi itu high teknologi, tetapi bagian-bagian yang bisa dipekerjakan oleh manusia itu tetap harus menjadi prioritas dalam rangka memberikan keseimbangan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BKPM, capaian investasi di kuartal 1 2023 senilai 328 triliun rupiah terdiri atas penanaman modal asing atau PMA sebesar 177 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai 151,9 triliun rupiah. Berdasarkan kawasan, BKPM menyebut realisasi investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan porsi sebesar 53,8%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, laporan Kementerian Investasi atau BKPM menunjukkan realisasi investasi melalui penanaman modal asing atau PMA pada kuartal 1 2023 telah mencapai 177 triliun rupiah. Jumlah itu mencapai 53,8% dari keseluruhan realisasi investasi pada periode tersebut. Realisasi penanaman modal asing pada kuartal 1 2023 tercatat naik 20,2% secara tahunan dan 1,1% secara kuartalan. Adapun besaran ataupun berdasarkan asal negara investor Singapura, pemirsa ini masih menjadi negara dengan investasi terbesar ke Indonesia pada kuartal 1 2023, yaitu mencapai 4,3 miliar dolar. Singapura secara konsisten tercatat sebagai investor asing terbesar bagi Indonesia sejak kuartal 1 2022. Selain Singapura, beberapa negara juga tercatat menjadi investor terbesar bagi Indonesia, seperti Hong Kong yang menempati urutan kedua dengan nilai investasi sebesar 1,5 miliar dolar. Hong Kong bahkan menggeser Tiongkok, pemirsa, yang kini berada di urutan ketiga dengan nilai investasi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pemirsa, di bawah Tiongkok, Jepang mencatatkan realisasi investasi di Indonesia 1 miliar dolar pada kuartal 1 2023 dan di urutan kelima, realisasi investasi asing terbesar di Indonesia ada pada Amerika Serikat dengan penanaman modal 800 juta dolar Amerika Serikat. Ya, tingginya minat investor asing dalam merealisasikan investasinya tentunya sejalan dengan menggiurkannya prospek berbagai sektor usaha di Indonesia. Lantas pemirsa, apa saja sektor-sektor yang paling diincar investor selama kuartal 1 2023? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam konferensi pers terbaru, BKPM mengungkapkan realisasi investasi di sepanjang kuartal 1 2023 didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 177 triliun rupiah atau 53,8% dari keseluruhan realisasi investasi. Sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar 46,2% dari capaian investasi periode tersebut. Adapun berdasarkan sektor usaha, 5 besar realisasi investasi pada kuartal 1 2023 yakni industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan sebesar 46,7 triliun rupiah.
Kemudian transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar 36,1 triliun rupiah, sektor pertambangan sebesar 33,5 triliun, sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran sebesar 27,9 triliun, serta sektor industri kimia dan farmasi sebesar 22,6 triliun rupiah. Lebih lanjut, BKPM menyebut sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 42,5% dari total capaian realisasi investasi kuartal 1 2023 dengan sektor industri logam dasar barang logam tetap konsisten berada di peringkat atas sektor penyumbang investasi terbesar di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Oke pemirsa, kalau tadi kita sudah menjabarkan negara-negara mana saja dari urutan pertama sampai dengan kelima yang paling banyak menanamkan modal atau investasinya di tanah air, maka kita akan beralih ke capaian realisasi investasi di kuartal 1 dari dalam negeri, di mana sebaran investasi di luar Pulau Jawa mendominasi dengan kontribusi 172,9 triliun rupiah atau 52,6% dari total capaian realisasi investasi. Angka ini naik 16,3% dari periode yang sama di tahun 2022. Meski luar Pulau Jawa mendominasi investasi, namun total realisasi investasi tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat dengan 50 triliun rupiah, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan juga Banten. Sedangkan untuk capaian realisasi PMA, Provinsi Sulawesi Tengah kembali berhasil mencatatkan ataupun tercatat sebagai lokasi dengan realisasi PMA tertinggi, yaitu sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, diikuti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Riau. Sementara itu di tengah tingginya sebaran investasi di berbagai daerah, ternyata sampai saat ini realisasi investasi swasta di ibu kota negara Nusantara tercatat masih nihil. Nihilnya investasi swasta di IKN disebutkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono karena beberapa calon investor baru menyampaikan komitmen berupa letter of intent dan saat ingin merealisasikan investasinya, investor terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas. Hal ini pun dianggap sebagai hambatan tersendiri dalam mengejar realisasi investasi swasta di IKN. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya untuk mengejar realisasi investasi di IKN. Apalagi pemerintah disebut sudah menyiapkan rencana detail tata ruang di kawasan IKN. Dan selanjutnya pemirsa terkait derasnya realisasi investasi di sepanjang kuartal 1 2023. Bagaimanakah korelasinya dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia? Apakah ini berbanding lurus dengan derasnya realisasi investasi ini? Berikut kita simak informasinya. Derasnya realisasi investasi di sepanjang kuartal 1 2023 yang mencapai 328,9 triliun rupiah ternyata tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Tercatat sepanjang kuartal 1 2023, serapan tenaga kerja Indonesia hanya sebanyak 384.892 pekerja. Terkait minimnya serapan tenaga kerja di tengah derasnya aliran investasi, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim hal tersebut dikarenakan saat ini investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh sektor high teknologi dan padat modal. Harus akui itu. Jadi antara target investasi kita, nilai investasi dengan tenaga kerja itu nggak berbanding lurus. Karena investasi kita sekarang ini bukan lagi padat karya yang banyak. Enggak, kalau kita mau bangun hilirisasi boksit, hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, mana ada pakai manusia-manusia, palingan bangun konstruksinya aja. Setelah itu dioperasikan semua oleh mesin. Nah, tapi persoalan kita di bangsa kita itu adalah bagaimana investasi dikaitkan dengan lapangan pekerjaan, kan itu yang harus kita lakukan. Maka kita blending. Ada bagian yang memang kita harus padatkan lapangan pekerjaan, dan ada bagian secara teknologi yang memang harus kita akui bahwa tanpa teknologi nggak bisa kita membangun industri yang skala besar. Lebih lanjut, BKPM mengklaim bahwa serapan tenaga kerja yang terrealisasi dan terekam oleh BKPM selama kuartal pertama 2023 hanya terbatas untuk pekerja langsung yang terdampak dengan proyek investasi. Dengan kata lain, angka tersebut belum menghitung pekerja tidak langsung yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya pemirsa, jika kita gali lebih lanjut selama periode Januari hingga Maret 2023, realisasi investasi sebesar 328 triliun rupiah telah menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 385 ribu orang. Dan jumlah serapan tenaga kerja lokal itu terdiri dari proyek PMDN sebanyak 219 ribu orang dan proyek PMA sebanyak 169 ribu orang. Dan pemirsa, jika dibandingkan kuartal 4 2022, capaian serapan tenaga kerja tersebut tercatat naik sekitar 45 ribu orang atau tumbuh sekitar 13,24%. Sementara itu, menanggapi tidak sebandingnya serapan tenaga kerja dan realisasi investasi, ada Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira yang mengatakan rendahnya serapan tenaga kerja tidak bisa disimpulkan hanya karena banyak investasi teknologi canggih atau industri 4.0 yang masuk. Ia bahkan mencontohkan nih, di banyak negara industri smelter justru membutuhkan banyak tenaga kerja fisik. Ia justru menyebut permasalahan utamanya adalah pada fenomena decoupling atau laporan realisasi investasi yang tercatat tumbuh tapi serapan tenaga kerjanya ini yang turun, di mana hal itu terjadi karena rendahnya kualitas investasi yang masuk. Artinya tingginya realisasi investasi atau penanaman modal asing misalnya ini tidak diiringi dengan kualitas ataupun tidak bersifat padat karya dalam hal ini ya, dan serapan pekerja lokalnya ini tidak optimal. Untuk itu pemerintah diharapkan bisa melakukan seleksi lebih ketat kepada investor dengan berdasarkan pada lokasi dan tingkat serapan tenaga kerjanya. Pemerintah juga diminta memperbaiki model insentif perpajakan yang dinilai kurang tepat sasaran serta memberikan arahan yang menarik lebih banyak investasi padat karya di berbagai sektor. Ya pemirsa, kritik kalangan ekonom tadi tampaknya sudah cukup menggambarkan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ke depannya agar terus mengupayakan agar derasnya realisasi investasi di Indonesia ini bisa sebanding dengan pembukaan lapangan kerja baru dan tingkat penyerapan tenaga kerja Indonesia yang tentunya akan bermuara harapannya pemirsa ya pada semakin menggeliatnya perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. ID Exposition Closing, segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.